Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam media pembelajaran. Materi pembelajaran kali ini adalah materi pembelajaran prakarya kelas 7 semester 1. Oke, kita mulai saja materi pembelajaran prakarya pada kesempatan kali ini ya. Aspek pembelajaran prakarya untuk kelas 7 semester 1 itu nanti ada dua aspek ya, yaitu kerajinan dan pengolahan. Dan nanti kita satu persatu kita bahas. Yang pertama dulu adalah kerajinan ya. Kerajinan di sini nanti akan membahas tentang kerajinan bahan serat atau kerajinan tekstil ya. Kemudian untuk pengolahannya nanti adalah pengolahan buah pangan segar menjadi makanan dan minuman ya. Oke, kita mempelajari pada kesempatan kali ini aspek yang pertama, yaitu kerajinan. Untuk kerajinan yang kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah kerajinan dari bahan serat atau serat alam ya. Dimana pengertian dari serat itu adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Serat juga digunakan sebagai bahan baku ya. Biasanya adalah digunakan sebagai bahan baku tekstil. Serat sebagai bahan baku tekstil itu adalah serat-serat yang digunakan untuk aplikasi tekstil itu sendiri ya. Serat ini merupakan bahan baku yang digunakan dalam pembuatan benang dan kain ya, karena bahan dasar dari tekstil itu adalah benang kain ya. Kemudian untuk jenis dan karakteristik bahan serat itu ada dua ya. Serat ini berjenis dari serat tumbuhan, ada yang berjenis dari serat hewan. Nah, apa yang membedakan antara serat tumbuhan dan serat hewan? Untuk serat tumbuhan, ya, serat tumbuhan itu yang digunakan sebagai bahan tekstil yang memiliki persyaratan diantaranya adalah yang sifatnya kuat, tahan lama, bentuknya tetap, permukaan yang halus ataupun bertekstur sesuai dengan persyaratan produk ya. Sedangkan yang serat dari hewan itu adalah serat yang berasal dari hewan yang memiliki tekstur yang lembut, halus ya, dan bagian hewan yang dimanfaatkan seratnya itu adalah bulu ya. Dan bulu yang paling banyak diolah untuk bahan baku serat produk tekstil itu diantaranya adalah stempel dan filamen. Apa itu stempel dan filamen? Nanti kita bahas ya. Kemudian dari serat tumbuhan ya, dari serat tumbuhan itu sendiri itu adalah serat yang digunakan untuk bahan baku tekstil ya, di mana serat dari tumbuhan itu diklasifikasikan menjadi 4 bagian, atau istilahnya serat ini ada di bagian tumbuhan itu di 4 bagian. Di antaranya adalah serat dari bijinya ya. Jadi serat yang diambil dari biji ya. Apa itu serat yang dari biji? Contohnya di sini adalah pohon kapas. Jadi pohon kapas atau dikenal dengan nama kapuk itu adalah bahan dasar yang digunakan untuk pembuatan serat dari biji ya. Kemudian yang kedua, serat yang diambil dari batang tumbuhan. Apa itu contohnya ya? Contoh dari serat batang tumbuhan ini saya beri contohnya itu adalah dari pohon anggrek, di mana dimanfaatkan batangnya yang digunakan untuk serat yang digunakan untuk bahan tekstil tadi ya. Selain itu sebenarnya ada banyak, diantaranya ada dari batang melinjo, dari batang mahkota dewa, dari batang beringin, ada yonkori, ada rosella dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah serat dari daun. Nah, serat dari daun ya itu biasanya adalah diambil dari
daunnya, ya. Contohnya itu ada daun pandan, ya, ada daun nanas, ada daun enceng gondok, ada daun albaga dan lain-lainnya. Ya. Dan yang keempat itu adalah serat tumbuhan yang diambil dari buahnya atau yang dihasilkan dari buahnya. Ya. Contoh serat dari buahnya itu adalah buah kelapa, ya, di mana buah kelapa itu mempunyai tekstur, ya, mempunyai yang disebut sabut yang melapisi kelapa tersebut, itu dapat digunakan sebagai serat dan dimanfaatkan untuk bahan-bahan kerajinan, ya. Yang berikutnya adalah serat dari hewan atau serat yang dihasilkan dari hewan, ya. Ya, tadi sudah saya sebutkan ada dua, yaitu stapel dan filamen, ya. Apa itu stapel, ya? Stapel ini adalah merupakan serat yang berbentuk rambut dari hewan, ya, yang biasa disebut wool, ya. Nah, ini bahannya itu biasanya adalah di sini saya contohkan dari bulu domba, ya, karena bulu domba ini mempunyai tekstur seperti rambut. Ya, selain itu juga nanti ada dari hewan yang namanya alpaka, ya, ada yang dari onta, ya, ada dari kelinci juga dan lain-lain, ya, masih banyak. Ya. Kemudian filamen, ya, bahan serat yang disebut filamen atau ulat sutra. Apa itu filamen? Filamen itu merupakan serat yang berbentuk jaring. Ya, di sini saya contohkan adalah ulat sutra, ya, di mana filamen dari ulat sutra itu berasal dari larva ulat sutra itu sendiri yang digunakan untuk membentuk kepompong yang biasanya dimanfaatkan sebagai bahan seratnya itu. Nah, oke. Dari kedua karakteristik tadi antara serat tumbuhan dan serat hewan, ya, semuanya itu akan dijadikan sebagai bahan tekstil yang bisa mempunyai kualitas dan nilai ekonomis yang tinggi, ya. Bahan tekstil dari kapas itu memiliki beberapa karakteristik seperti bahannya itu biasanya terasa dingin, ya, tapi sedikit kaku, ya, mudah kusut, ya, mudah menyerap keringat, rentan terhadap jamur dan mudah terbakar, ya. Sementara kalau kita melihat yang serat sutra itu mempunyai ciri biasanya berkilau atau sangat bagus, ya, kemudian lembut, ya, tidak mudah kusut, ya, dan sangat halus. Kekuatannya tinggi, bisa tahan terhadap sinar matahari, daya serap cukup tinggi, tidak mudah berjamur, ya, tidak mudah terbakar, ya, tetapi berbau seperti rambut terbakar, ya, bekas pembakaran berbentuk abu hitam bulat serta itu mudah dihancurkan, ya, itu. Kemudian serat wool itu mempunyai ciri yang agak kuat, ya, tidak berkilau, ya, berkeriting, ya, mempunyai kekenyalan tinggi, kemudian elastis tinggi, dan merupakan pembenahan proses panas, ya, merupakan merupakan penahan, ya, penahan panas yang sangat baik dan tahan terhadap jamur dan bakteri. Itu diantaranya kelebihan dari serat tumbuhan atau serat dari hewan. Kemudian bagaimana pengolahan bahan-bahan serat tersebut, ya? Pengolahan bahan serat itu mempunyai beberapa tahapan, ya. Tahapan-tahapan pengolahan bahan serat itu yang pertama adalah dinamakan pemintalan benang
atau disebut spinning, ya. Di mana proses ini adalah proses dari kapas dipintal menjadi benang atau pembentukan bahan baku kapas dijadikan benang, ya. Setelah itu proses yang kedua adalah penggulungan benang. Jadi benangnya digulung, ya. Kemudian setelah jadi benang, proses yang ketiga adalah pewarnaan atau dicelupkan warna sesuai dengan keinginan masing-masing, ya. Kemudian yang keempat itu ada penenunan atau proses benang menjadi kain, ya. Kalau penenunan itu kan secara tradisional, tapi untuk saat sekarang itu sudah menggunakan mesin, ya. Jadi sudah menggunakan atau memanfaatkan teknologi. Kemudian bagaimana proses produksi kerajinan bahan serat, ya. Tadi sudah ada saya singgung di depan. Ada proses yang namanya menenun. Menenun itu adalah membuat kain, ya. Jadi dari bahan benang dibuat sebuah kain, ya. Setelah jadi kain, ya, itu kemudian menjahit, ya. Nah, menjahit ini adalah proses menyambung biasanya, ya, menyambung kain dan bahan-bahan lain yang digunakan. Untuk penyambungannya ini biasanya menggunakan benang dan jarum, ya. Kemudian proses berikutnya adalah proses pengikatan, ya. Pengikatan ini adalah untuk mengunci, ya, agar semuanya, ya, yang sudah diproses tadi tidak terurai, ya, itu. Ya, demikian untuk materi awal pembelajaran prakarya kali ini, ya. Jadi kita dapat simpulkan bahwasanya untuk kerajinan serat alam, ya, itu mempunyai proses, ya, seperti gambar di sini saya simulasikan bahwasanya dari bahan alamnya kemudian diproses sampai penenunan sehingga sampai penjahit dan menjadi bahan jadi seperti busana atau pakaian dan lain-lain sebagainya yang siap digunakan atau dipakai. Demikian, ya, untuk materi pembelajaran kali ini, ya. Nanti untuk materi pembelajaran berikutnya kita lanjutkan di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.